Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul majdi wal ula wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa wafa. Amma ba'd. Sebagaimana kita ketahui, malaikat Jibril adalah malaikat yang Allah tugaskan menyampaikan wahyu kepada para rasulnya, termasuk menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Selain itu, malaikat Jibril juga seringkali memberikan nasihat untuk kebaikan Rasulullah dan tentu adalah untuk umatnya. Di antaranya adalah ada 3 wasiat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, yang hakikatnya juga pada umat, yaitu pada kita semua. Apa itu? Dalam sebuah hadis yang oleh Abu Hurairah, Rasul bersabda, "Ausani khalili Jibril bi thalathati asya." Kekasihku malaikat Jibril memberikan aku pesan-pesan moral, wasiat 3 hal. Apa itu? Yang pertama, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, silakan kau hidup sepuas-puasmu, tapi ingat kau pasti akan wafat. Yang kedua, malaikat Jibril berwasiat, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Kamu boleh mencintai siapapun dan apapun benda yang kau cintai, tapi ingat akhirnya pasti kamu akan berpisah. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Silakan berbuat apapun di dunia ini, tapi ingat akhirnya pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, wasiat, hidup ini pasti akan berakhir. Bahkan para ulama menjelaskan bahwa berdasarkan Al-Quran, manusia itu hidup dalam 5 fase. Fase pertama, kita semua hidup di alam arwah. Ketika itu semua manusia beriman pada Allah. Tidak satu pun yang kufur, yang munafik. Semua mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala dan Maha Esa. Buktinya apa? Kita simak Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. Ketika Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahidna. Ketika Allah bertanya kepada setiap roh manusia, "Alastu bi rabbikum?" Bukan aku Tuhan kalian? Semua kita menjawab, bala anta rabbi, bala anta rabbuna. Itulah kehidupan manusia ketika di alam arwah. Sebelum kita hidup dalam dunia ini, sebelum kita di dalam rahim ibu kita. Kita nggak tahu berapa lama di alam arwah. Yang kedua, kita semua hidup di alam arham, rahim ibu kita. Setelah orang tua kita menikah, terjadi kehamilan, maka kita hidup di fase yang kedua, alam arwah. Berapa lama? Sekitar 9 bulan berproses dari nutfah, ya, sperma dan ovum, kemudian berkembang menjadi alaqah, segumpal darah, ya. Nanti berkembang lagi 40 hari menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian Allah tiupkan ruh dan seterusnya, kita berproses di janin, nanti akhirnya kita sempurna dan akhirnya masuk fase yang ketiga, yaitu adalah fase kelahiran. Begitu kita lahir, masuk fase yang ketiga, alam dunia. Kita tumbuh berkembang mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai akhirnya tua renta, wafat. Berapa lama di dunia ini? Sangat relatif. Tetapi Rasul memberikan gambaran, a'maru ummati ma baina sitti wa sab'in. Umur umatku itu adalah sekitar antara 60-70 tahun. Ada yang lebih muda, 40 tahun wafat, 30 tahun wafat, 20 tahun wafat, 10 tahun wafat. Ada lebih tua, 75 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, tapi langka. Makin tua makin langka. Setelah kita wafat, masuklah fase keempat, namanya adalah alam barzah. Di mana kita di alam barzah, di alam kubur, sampai kiamat. Bisa dirasakan berapa ribu tahun. Kalau kita bandingkan Rasulullah saja, beliau wafat tahun 11 Hijriah, sekarang sudah 1451, sudah 14 abad lebih. Padahal dunia cuma 63 tahun. Kemudian setelah itu kiamat, masuklah kita fase yang
kelima yaitu adalah alam akhirat. Maka kita harus sadar di dunia ini cuma sebentar sehingga pasti akan wafat. Yang kedua, kata Jibril kepada Rasulullah, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Muhammad, kamu boleh mencintai apapun. Kita boleh cinta istri, cinta suami, sayang anak, itu adalah fitrah manusia. Cinta pada mobil, cinta rumah dan sebagainya. Tapi akhirnya pasti akan berpisah. Dengan kematian otomatis akan terpisah. Maka janganlah kita terlalu berlebihan mencintai dunia karena pasti akan berpisah. Apalagi masalah materi, pasti akan kita tinggalkan, gak mungkin kita bawa ke alam kubur. Ya. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majzun bih. Di dunia ini kita boleh berbuat baik, silakan. Jahat juga silakan, tapi ada resikonya. Fa innaka majzun bih, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, kembali pada diri kita sendiri. Wa asatum falaha. Berbuat jahat pun akan kembali pada diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita menyikapi hidup ini dengan bijaksana, yaitu kita harus sadar saatnya kita akan wafat, harus istiqdat yaumil ma'ad, kita persiapkan dengan baik. Yang kedua, kita boleh mencintai apapun tapi jangan berlebih-lebihan karena kita akan berpisah. Dan yang terakhir, mari berbuat yang baik karena pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan ini menghantarkan kita untuk menjadi orang yang saleh, salihah dan menjadi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.